Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Setiadi. Saat ini saya sedang kuliah di STIMIK Bina Sarana Global Tangerang, masih di semester 2, mengambil jurusan Teknik Informatika dengan konsentrasi Software Engineering. Di video kali ini, saya akan membahas tentang HTML dan CSS, atau HTML versus CSS. Jadi, akan mencoba membahas perbedaan dan hubungan HTML dan CSS. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pada mata kuliah perancangan web. Baiklah, pertama kita pahami pengertian HTML dan CSS. Secara singkat, HTML adalah sebuah bahasa penanda atau bahasa markup language standar dalam membuat halaman web. Sedangkan CSS adalah bahasa desain tampilan halaman web yang ditulis dengan bahasa penanda atau markup language. Jadi HTML dan CSS ini sama-sama digunakan untuk membuat halaman web. Nah, apakah perbedaan keduanya? Kita lihat ilustrasi gambar berikut. HTML diibaratkan seperti kerangka yang memberikan bentuk atau struktur suatu objek. Sedangkan CSS membuat bentuk atau struktur dari objek tersebut menjadi berwarna, menjadi lebih realistik, dan indah dilihat. Atau dengan kata lain, HTML adalah structural layer dan CSS adalah presentation layer-nya. Untuk lebih nyatanya dalam pengkodean halaman web, bisa kita lihat gambar berikut ini. Kita lihat HTML tanpa CSS atau HTML only. Hanya merupakan struktur halaman web yang terdiri dari elemen-elemen HTML. Di sana terdapat elemen induk HTML, kemudian elemen head, elemen title, kemudian elemen heading level 1, dan kemudian elemen paragraf. Sedangkan pada gambar HTML dan CSS, kita bisa melihat tampilan web yang menarik, berwarna, lebih rapi, dan mudah atau enak dibaca informasi di dalamnya. Dengan demikian, HTML dan CSS adalah kombinasi yang wajib untuk membuat halaman web yang menarik. Berikut adalah tampilan halaman web, struktur HTML-nya dan kode CSS-nya. Gambar di atas diambil dari webexample.com pada browser Chrome. Dengan tool Inspect pada browser Chrome, kita bisa melihat struktur HTML dan CSS suatu halaman web. Sebelum masuk ke pengkodean atau coding, kita akan review sedikit tentang HTML. Kita lihat struktur elemen HTML. Elemen adalah suatu komponen individu dokumen HTML. Pada umumnya tersusun dari sebuah tag pembuka, konten, dan tag penutup. Di dalam elemen HTML terdapat tag, atribut, dan konten. Rangkaian kode di atas disebut sebagai satu elemen, yaitu elemen paragraf. Terdiri dari tag pembuka, konten yang berisi konten "this is a paragraph", dan tag penutup. Nah, di dalam elemen paragraf ini terdapat atribut kelas atau class attribute dengan value-nya paragraf. Atribut kelas inilah yang nantinya akan digunakan oleh CSS sebagai selektor, sehingga CSS bisa merubah tampilan elemen HTML menjadi lebih menarik. Selanjutnya, kita bahas mengenai jenis selektor CSS. Terdapat beberapa jenis selektor CSS yang sering digunakan. Di antaranya adalah pertama, yaitu selektor universal, adalah selektor yang ditujukan untuk semua elemen. Kemudian ada selektor tag atau selektor elemen, yaitu selektor yang ditujukan untuk tag atau elemen tertentu. Kemudian selektor ID, yaitu selektor yang sifatnya unik, artinya
Dalam sebuah halaman web tidak boleh ada selektor ID yang sama, ditujukan untuk elemen dengan atribut ID tertentu. Kemudian ada selektor kelas, adalah selektor yang ditujukan untuk semua elemen yang mempunyai atribut kelas tersebut. Nah, untuk pengkodean atau proses codingnya tentu kita membutuhkan tools. Toolsnya adalah kode editor. Di sini nanti saya akan menggunakan online code editor dari cseditor.com. Atau teman-teman bisa menggunakan beberapa kode editor populer lainnya, seperti Visual Studio Code, Atom, Bracket, atau Sublime Text. Yang mana semuanya mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman. Untuk memahami tentang elemen HTML dan selektor CSS, mari kita membuat beberapa elemen HTML yang kemudian akan kita style tampilannya menggunakan CSS. Ini adalah tampilan kode editor online dari cseditor.com. Di sini terdapat 3 blok, ada blok file HTML, kemudian blok file CSS, dan blok browser ini sebenarnya. Jadi ketika kita melakukan coding, maka akan langsung ditampilkan hasilnya di blok di sini. Oke, yang pertama kita akan membuat beberapa elemen HTML. Misalkan kita buat elemen body. Teman-teman bisa lihat di samping langsung berwarna putih. Artinya di sini ada kode yang ditulis, yaitu kode HTML. Kemudian kita buat elemen div. Maaf ya, ini tag pembuka elemen body, kemudian ini tag penutupnya. Bedanya sebelum nama elemennya ada garis miringnya. Kemudian ini tag pembuka elemen div, dan ini adalah tag penutup elemen div. Nah, kita isi dengan konten misalkan div elemen. Kemudian kita buat elemen lainnya, elemen heading level 1 misalkan. Penutup heading level 1. Kemudian teks heading level 2 misal. Tag penutupnya kita kasih konten heading level 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya langsung ditampilkan ya. Kemudian elemen paragraf, tag pembukanya, kemudian tag penutupnya. Kemudian konten, elemen konten, misalkan paragraf elemen. Seperti ini. Jadi ini adalah struktur HTML tanpa CSS. Tanpa CSS sebenarnya HTML bisa menampilkan seperti ini. Tapi tampilannya masih sangat sederhana. Jadi kita membutuhkan CSS supaya tampilannya menjadi lebih menarik. Setelah kita membuat beberapa elemen HTML, di sini ada elemen body, elemen div, kemudian elemen heading 1, heading 2, dan paragraf, maka kita akan belajar tentang CSS. Yang paling penting adalah tentang selektornya. Yang pertama adalah selektor universal. Selektor universal masih ingat, yaitu selektor yang ditujukan untuk semua elemen. Kodenya adalah tanda bintang. Kemudian buka kurung tutup kurung. Nah, di sini ada scope ya. Jadi semua style atau pengaturan tampilan itu ditulis di dalam kurung ini.
Misalkan, karena kita menggunakan selektor universal, maka apa yang akan ditulis di sini akan mempengaruhi semua elemen yang ada di sini. Misalkan, kita akan merubah warna konten di sini menjadi warna misalkan merah ya. Maka kita color, kemudian red. Nah, di sini tampilan kontennya langsung berubah menjadi warna merah. Atau misal warna yang lainnya misalnya. Misal warna biru, blue, langsung berubah menjadi warna biru. Jadi selektor universal ini akan mempengaruhi semua elemen HTML di dalam halaman web. Selanjutnya adalah selektor tag atau selektor elemen. Jadi kita bisa menggunakan tag atau elemen HTML untuk kita style. Misalkan tag atau elemen div. Jadi di sini ada elemen div. Kita akan style, misalkan kita berikan border misalkan 2 pixel solid, kemudian green, titik koma ya. Nah, di sini di dalam div elemen kita berikan border. Atau misalkan heading 1. Jadi kita menggunakan elemen. Misalkan background, kita kasih warna background color-nya misalkan yellow. Oke. Nah, heading 1 background-nya berwarna kuning seperti itu. Itu adalah selektor div. Oke, selanjutnya kita belajar selektor ID dan selektor kelas. Caranya adalah di dalam elemen HTML, di dalam tag pembuka, kita buat atribut ID, menandakan ini adalah selektor ID. Jadi atribut ini adalah selektornya, jenis selektornya. Selektor ID misalkan namanya atau value-nya adalah IDX misalkan. Teman-teman bisa ganti menggunakan nama apa saja yang disukai. Nah, karena kita sudah membuat atribut ID dengan value IDX, maka dalam file CSS kita menggunakan misal tanda pagar atau sharp IDX. Nah, jadi kita sudah menandai elemen paragraf ini yang mempunyai ID IDX. Misalkan di sini kita ganti warnanya ya. Warna teksnya misalkan diganti dengan warna merah. Nah, maka elemen atau konten di dalam elemen paragraf dengan atribut ID dengan value IDX akan berwarna merah. Bagaimana dengan selektor CSS? Misalkan kita buat elemen baru ya, misalkan elemen div juga ya. Elemen div, another div. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini kita di dalam CSS ada style ini ya, div. Jadi semua elemen div akan otomatis mempunyai border. Misalkan div lagi, another div misal. Seperti ini. Nah, di dalam sini kita akan menambahkan atribut kelas, misalkan div kelas, div value-nya div. Caranya gampang, kita menggunakan tanda titik, kemudian nama
atributnya itu div seperti ini. Misalkan kita akan memberikan warna teksnya, misalkan apa ya, marun misalnya, marun. Oke, teksnya berubah menjadi warna marun. Atau misalkan pink, maka akan berubah menjadi warna pink. Jadi seperti itu contoh pembuatan elemen HTML, kemudian pembuatan atribut ID dengan value-nya, kemudian atribut kelas, kemudian yang disebut dengan selektor-selektor, ada selektor universal, selektor tag atau selektor elemen, kemudian selektor ID, dan selektor kelas. Untuk memahami cara kerja HTML dan CSS lebih dalam lagi, kita akan membuat objek lingkaran menggunakan HTML dan CSS. Bagaimanakah caranya? Pertama, kita buat elemen HTML, tag pembuka, kemudian jangan lupa tag penutupnya. Nah, kemudian kita isi kontennya mungkin ya. Misalkan circle, supaya kelihatan di browser hasilnya. Kemudian saya akan menggunakan selector ID dengan nama circle. Oke. Nah, sekarang kita akan styling menggunakan CSS. Circle. Kemudian kita akan buat border atau garis 1 pixel solid, kemudian hitam ya, seperti ini. Kemudian kita akan atur panjang dan lebarnya, dan kita akan membuat sebuah objek persegi, maka panjang dan lebarnya harus sama. Misalkan width ya, width-nya misalkan 200 pixel, kemudian height-nya tinggi, bukan panjang tapi tinggi, 200 pixel. Nah, seperti ini. Setelah terbentuk perseginya, kita akan rubah bentuk persegi ini menjadi lingkaran. Caranya cukup sederhana. Kita menggunakan properti namanya border radius. Border radius. Oke, border radiusnya untuk lingkaran adalah 100% misalkan. Jadilah sebuah lingkaran. Kontennya bisa kita hapus saja. Oke, kemudian misal kita ingin memberikan warna yang lain untuk ininya, bordernya. Misal green. Oke, kemudian ini jenis bordernya, jenis garisnya bisa diganti dengan yang lain, misal dash ya. Seperti itu. Nah, itulah CSS. CSS merubah tampilan HTML menjadi lebih enak dilihat. Kemudian misal kita akan memberikan background. Warna backgroundnya misalkan green juga. Berubah menjadi hijau. Demikian pembahasan singkat tentang HTML dan CSS dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.